Jadi gini, area ternak yang kita gunakan itu suhu ruangannya terlalu panas ataupun terlalu dingin, sehingga jika terlalu panas otomatis akan menjadi pengap pada area kandang. Nah, jika terlalu dingin maka akan jadi lembab di area kandang. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kenari Ring Hanum. Nah, seperti biasa, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Dan untuk yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan telur kenari isi tapi tidak menetas ya. Nah, tentu mendapatkan anakan dari hasil produk di tempat kita sendiri itu menjadi hal yang menyenangkan, bahkan membanggakan ya bagi seorang peternak ketika hasil ternaknya itu berhasil. Apalagi kalau kita udah berhasil dapat jual, nah, otomatis dapat cuan dari hasil ternak itu luar biasa senangnya. Nah, tapi gini teman-teman, beternak itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi tidak semudah beli jantan betina kemudian dikawinkan bertelur kemudian menetas anaknya besar dijual dapat uang. Nah, tidak semudah itu. Tetap banyak faktor-faktor yang dapat menggagalkan proses panen pada ternak kenari. Nah, mulai dari birahi, kemudian penjodohan, kemudian pengeraman, bahkan ketika sudah ada anakannya, piyiknya tapi tidak diloloh. Nah, sesuai tema yang akan saya bahas yaitu tentang permasalahan kenari ini isi, telurnya itu isi tapi tidak menetas. Nah, kita fokuskan ke situ ya. Jadi gini, ada beberapa faktor penyebab kegagalan terutama karena telur isi tapi tidak menetas ini ya, mulai dari satu faktor suhu ruangan. Nah, kedua faktor genetik atau kurangnya gizi. Terus ketiga faktor cangkang yang terlalu keras. Pada faktor pertama yaitu faktor kurang stabilnya suhu ruangan. Nah, yang dimaksud ini adalah jadi gini, area ternak yang kita gunakan itu suhu ruangannya terlalu panas ataupun terlalu dingin, sehingga jika terlalu panas otomatis akan menjadi pengap pada area kandang. Nah, jika terlalu dingin maka akan jadi lembab di area kandang. Nah, kedua permasalahan itu sangat berpengaruh pada betina-betina yang lagi ngeram ya. Jadi otomatis betina akan metabolismenya pun akan turun, nanti akan kacau sehingga berpengaruh pada proses pengeramannya, teman-teman. Nah, kemudian untuk cara mengatasinya. Nah, untuk cara mengatasinya itu gini. Teman-teman ketika mempersiapkan kandang ternak itu harus memperhatikan ventilasi udara. Otomatis ventilasi udara ini menjadi hal yang sangat penting karena dengan adanya aliran udara masuk, otomatis udara yang ada di ruangan pada area ternak itu akan berputar, jadi tidak berhenti. Nah, otomatis akan mengurangi rasa pengap ataupun lembab ya. Jadi kita bisa mensiasati dengan hal itu. Kemudian beri celah pada atapnya sehingga ada cahaya masuk. Jadi cahaya matahari mungkin kita bisa pakai, kalau misalkan teman-teman pakai genting ya bisa pakai genting kaca, ataupun kalau pakai seng ya bisa pakai seng yang agak transparan, jadi cahaya tetap masuk. Jadi kandang itu areanya tidak gelap atau pengap. Kemudian selain itu teman-teman juga ketika betina ngeram itu teman-teman tempat minumnya itu berikan seperti cepuk ya. Kalau biasanya kan
kalau kita enaknya tuh dikasih model infus, teman-teman. Nah, infus tuh kita tinggal ngontrol 2 hari, 3 hari sekali. Jadi tapi kan area buat minum itu cukup kecil, jadi tidak bisa digunakan untuk mandi pada si kenari betina. Nah, berikan model cepuk. Nah, fungsinya apa? Fungsinya kenari itu dapat mengontrol suhu ruangannya. Jadi ketika dia merasa area pengeraman itu terlalu panas, nah otomatis dia akan mandi. Mandi ini berfungsi untuk menstabilkan suhu pada area pengeraman. Nah, kemudian pada poin kedua ini faktor genetik atau kurangnya gizi. Nah, yang dimaksud faktor genetik atau kurangnya gizi, jadi gini, pada proses perkawinan pertama itu kondisi betina itu kurang fit. Nah, kita terlalu memaksakan. Jadi udah kondisi kurang fit kita paksakan. Nah, ya itu akibatnya nanti jadi apa ya? Nutrisi pada telur itu yang mau jadi anakan ini tidak maksimal. Nanti jadi kurang apa ya? Kurang maksimal sehingga akan menimbulkan cacat pada anakan kenari ini. Nah, kemudian untuk mengatasi faktor genetik ataupun kurang gizi ini, kita harus memilih calon indukan yang benar-benar fit. Jika misalkan kurang fit jangan dipaksakan, biarkan aja dikondisikan dulu. Kemudian berikan protein tinggi seperti telur, puyuh, sayur-sayur, buah. Nah, pengkondisian itu wajib banget. Jadi caranya gini, ketika kita mau mempersiapkan induk, oh ini posisi betinanya udah birahi. Nah, kita selama proses penjodohan ini vitamin sama EF, protein tinggi, telur puyuh, sayur atau buah itu diberikan secara bergilir. Nah, tujuannya agar kondisi vitamin pada burung ini tercukupi sehingga ketika dia nanti sudah kawin bertelur, nah bibit pada anakannya ini adalah yang benar-benar memang bagus atau apa ya, tidak ada masalah. Jadi intinya itu biarkan kenari itu sehat, vitamin protein terpenuhi, jadi anakan otomatis akan berkembang dengan baik. Nah, kemudian pada poin ketiga yaitu cangkang telur yang terlalu keras. Nah, yang dimaksud cangkang telur terlalu keras ini gini, ada juga kenari itu yang kalsiumnya itu over, berlebihan, sehingga telur yang dikeluarkan ini cangkangnya itu keras, teman-teman. Nah, kan banyak juga ya, misalkan kalau teman-teman gini, ada yang sering sharing telurnya itu lembek, nggak ada cangkangnya. Nah, itu kan kekurangan kalsium. Kita bisa kasih dengan tulang cumi atau rebusan telur puyuh yang dikasih sedikit garam. Nah, tetapi permasalahan ini adalah cangkang telur yang terlalu keras. Nah, itu solusinya ya dikurangi pemberian asinan. Kemudian gini, tetap lakukan pemberian cepuk agar kenari itu bisa mandi untuk menstabilkan area pengeraman tadi. Selain itu, kita bisa bantu dengan mengoleskan air pada telur ini. Nah, telur yang tadi kenapa kok nggak menetas ini kita sudah prediksi ya. Misalkan kita prediksi 12 hari, 13 hari ini harusnya sudah menetas. Nah, tapi kok ini nggak menetas ya. Kita bisa bantu oleskan air sedikit aja. Kita bisa pakai kapas, kita oleskan gini aja. Itu oleskan aja pagi sampai sore. Itu fungsinya untuk memperlunak area cangkang sehingga anakan pun tidak kesusahan untuk memecah anakannya ya, memecah cangkangnya nih teman-teman ya. Nah, itu solusi yang bisa teman-teman pakai untuk mengatasi cangkang telur yang terlalu keras. Nah, itu tadi penjelasan tentang faktor-faktor penyebab telur kenarisi tapi gagal menetas. Nah, jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama yang pada ternaknya sering mengalami hal ini ya. Mungkin
teman-teman jangan putus asa, silahkan coba tips-tips yang saya berikan tadi. Nah, kemudian, jika ada kurangnya ataupun, apa ya, pendapat lain silahkan komen di bawah, nanti kita bisa sharing lebih lanjut. Nah, intinya adalah setiap peternak itu mempunyai analisis masing-masing dalam menangani permasalahan yang ada di tempatnya. Nah, kebetulan permasalahan telur isi tapi gagal menetas ini saya udah alami, jadi saya analisis, "Oh, kenapa ya ini bisa begini?" Dan solusinya bagaimana, sesuai yang video saya berikan tadi itu, pengalaman pribadi di ternak saya, jadi silahkan diikuti jika teman-teman sependapat. Nah, ya intinya semua peternak itu tetap akan memberikan informasi terbaik agar sesama penghobi burung kenari ini selalu berkembang ya. Nah, mungkin sekian saya cukupkan, terima kasih. Dan saya ingatkan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini.